Sudah siap semua? Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di Bina Iman Anak hari ini. Nah, kita kan udah berkali-kali ya Bina Iman, udah minggu lalunya lagi. Ada yang inget nggak minggu lalu temanya apa? Temanya apa? Betul, temanya adalah Yesus besertaku, beserta Kak Desmond, beserta adik-adik semuanya. Nah, kalau minggu ini temanya adalah menjadi berkat bagi sekitar. Sekitarnya itu siapa? Ada yang tahu? Nanti kita cari tahu ya bareng-bareng sama kakak-kakak pembina dari Bina Iman Anak wilayah Paulus. Pasti seru banget nih. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik jangan lupa juga untuk siapkan alat-alat yang akan digunakan untuk aktivitas ya. Nih, alat-alatnya ada di sini. Sudah disiapkan semuanya? Oke, kalau sudah disiapkan semua, adik-adik juga bisa minta tolong nih sama papa dan mama untuk membantu foto atau merekam ketika adik-adik sedang melakukan Bina Iman. Lalu nanti hasil foto dan rekamannya bisa di-upload ke Instagram @biasanberna, biar nanti kakak-kakak, Kak Desmond dan juga kakak-kakak yang lain bisa tahu nih siapa yang ikut Bina Iman hari ini. Oke? Jangan lupa juga di-follow Instagram @biasanbernanya dan juga subscribe ke YouTube Komsos Santa Bernadette biar nggak ketinggalan Bina Iman setiap minggunya. Nah, sebelum kita mulai, Kak Desmond mau ngajak semangat dulu nih. Oke, semuanya bangkit berdiri dulu, bangkit berdiri. Ayo berdiri dulu. Sudah? Kita mau tepuk Yesus dulu ya. Masih pada ingat nggak nih tepuk Yesus? Ingat ya, kita bareng-bareng tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S, Yesus, yes. Wah, semangat banget nih adik-adik. Biar makin semangat, kita nyanyi dulu yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, semangat banget nih adik-adik hari ini. Hebat. Sekarang kita mau doa pembukaan dulu ya. Kita mau berdoa. Jadi sekarang adik-adik duduk dulu. Adik-adik duduk dulu. Sudah? Tangannya dilipat. Matanya dipejamkan. Nanti adik-adik ikuti Kak Desmond ya. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau bina iman. Berkati kami agar kami dapat mengikuti bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang manis, kita buka telinganya, kita dengarkan firman Tuhan dulu yuk. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita buka hati kita buka telinga kita, agar kalian fokus mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Yuk kita dengarkan perumpamaan tentang seorang penabur.
Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang
yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan penyampaian firman oleh Kak Sisil kan? Ingat nggak dari mana bacaannya? Dari mana? Ya betul, dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Yang berisi tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak. Perumpamaannya tentang apa? Tentang penabur yang keluar dari rumahnya untuk menaburkan benih. Benih itu apa? Benih itu cikal bakal. Cikal bakal itu apa ya? Benih sesuatu yang akan ditanam. Kalau misalnya mau menanam tomat, nah ini Kakak Widya memegang tomat ya. Kalau mau menanam tomat, kalau Kakak Widya buka nih kelihatan kan ini ada biji. Nah biji ini bisa disebut benih. Nah ketika penabur itu keluar dari rumahnya membawa benih, ternyata benihnya jatuh. Yang pertama jatuh di tanah yang di pinggir jalan. Kemudian dia terinjak-injak dan dimakan burung. Akhirnya nggak tumbuh kan karena dimakan burung dan terinjak-injak. Yang kedua adalah jatuh di tanah berbatu, di bebatuan. Dia sempat tumbuh, tapi begitu matahari terbit menjadi layu dan mati. Kemudian yang ketiga, dia jatuh di dekat semak duri. Nah, bijinya sempat tumbuh, benihnya sempat tumbuh, tetapi bersamaan dengan semak duri itu. Nah, semak duri lebih cepat tumbuhnya dibandingkan benih, sehingga benih itu akhirnya mati. Dan yang keempat adalah jatuh ke tanah yang subur, sehingga benihnya tumbuh menjadi pohon dan kemudian berbuah. Nah, adik-adik tahu nggak sebenarnya biji itu menggambarkan apa? Biji itu sebenarnya menggambarkan firman Tuhan. Tanah yang dimana biji-biji itu jatuh sebenarnya adalah penggambaran sikap hati. Adik-adik mau pilih yang mana? Yang pertama tadi jatuh di pinggir jalan, itu sebenarnya menggambarkan sikap hati yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan apalagi menjalankan firman Tuhan. Yang kedua yang jatuh di batuan, dia sempat tumbuh, itu menggambarkan sikap hati yang senang mendengarkan firman Tuhan tapi cukup hanya mendengarkan, tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah yang tumbuh di mana tadi? Yang tumbuh di antara semak berduri itu menggambarkan sikap hati yang acuh terhadap firman Tuhan. Sementara yang keempat adalah tanah yang subur, adalah sikap hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti pilih yang keempat dong, supaya menjadi seperti tanah yang subur sehingga firman Tuhan bisa bertumbuh dan berkembang dan berbuah. Nah, gimana caranya supaya adik-adik bisa seperti tanah yang subur? Kak Widya sebenarnya yakin adik-adik sudah melakukannya. Yang pertama adalah satu, adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Misalnya di mana mendengarkan firman Tuhan? Bisa waktu ikut misa, bisa waktu ikut bina iman, bisa juga kalau di lingkungan adik-adik ada doa, kalau papa mama pergi doa lingkungan, adik-adik ikut ya. Di sana juga ada pewartaan firman Tuhan. Yang kedua apa? Adik-adik yang sudah bisa membaca, nah ini usahakan ya setiap hari membaca firman Tuhan. Gimana kalau yang belum bisa membaca? Kalau yang belum bisa membaca, bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk membacakan firman Tuhan kepada adik-adik. Selain firman Tuhan, apalagi yang harus adik-adik lakukan? Ini juga pasti sering adik-adik lakukan. Berdoa.
Nah, makanya ada lagu tuh, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Adik-adik berdoa, mohon agar Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada adik-adik dan menuntun supaya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik terus berkembang dan mempertahankan sikap hati yang mau mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, kalau sudah kalian mendengarkan firman Tuhan dan rajin berdoa, nanti adik-adik akan berbuah. Buahnya apa? Buah tomat seperti yang tadi kakak pegang. Buahnya adalah buah roh. Ayo, siapa yang ingat buah roh itu apa aja? Ya, ada kasih, sukacita, apalagi ya, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Masih ingat lagi apa? Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nanti ketika kalau adik-adik sudah berbuah roh seperti itu, apakah cukup sampai di situ? Iya, tidak berhenti sampai berbuah ya. Nah, kan kalian sudah diberi anugerah, diberi berkat sama Tuhan tentang untuk mendapatkan buah-buah roh ini. Nah, bagian adik-adik adalah menyalurkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada sekitar. Kepada sekitar itu siapa? Pada sekitar itu bisa keluarga, bisa tetangga, bisa teman-teman di sekolah, bisa juga di lingkungan sekitar adik-adik. Nah, kalau di keluarga apa? Misalnya membantu mama papa untuk membersihkan rumah, membereskan rumah, terus kemudian mendengarkan nasihat orang tua. Jangan bantah, bikin orang tuanya marah nanti ya. Nah, dengarkan. Kemudian kalau misalnya yang punya adik, nah ajak adiknya bermain. Itu namanya membantu, menjaga, menyenangkan adiknya. Dan bermain dengan kakak, misalnya punya kakak. Selain itu apa ya? Selain itu kalau sama teman berbagi. Misalnya ada teman yang kesulitan dalam pelajaran, dibantu. Bukan dikerjakan ya tugasnya, diajari caranya. Apalagi ya, oh iya, adik-adik juga bisa menjaga lingkungan. Misalnya menjaga lingkungan itu membuang sampah pada tempatnya, kemudian menyirami tanaman. Kenapa? Itu juga bisa memberkati orang lain. Karena ketika adik-adik menjaga lingkungan tetap bersih, maka lingkungan menjadi menyenangkan. Bisa ya? Bisa dong. Kan adik-adik hebat semua dan akan selalu dituntun oleh Roh Kudus. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih adik-adik hari ini? Happy nggak? Happy dong ya, hari ini adik-adik sudah ditemani sama kakak-kakak dari Bia Paulus. Wah, seru banget ya materi hari ini. Nah, masih ingat kan adik-adik? Tadi kakak-kakak Bia Paulus ceritanya tentang apa ya? Apa? Yes, betul banget. Ceritanya adalah tentang seorang penabur. Tadi penaburnya menebarkan benih, banyak kan ya? Ke berapa tempat sih? Iya, tempatnya tadi ada di pinggir jalan. Lalu ada di mana lagi? Yes, betul. Ada yang jatuhnya di batu-batu. Terus jatuh juga di semak yang berduri. Dan yang terakhir jatuh juga di tanah yang subur. Nah adik-adik, hari ini Kak Sasa akan ajarin adik-adik satu lagu baru. Judulnya adalah Seorang Penabur. Setelah dengar lagu ini dan belajar bareng-bareng, semoga adik-adik bisa lebih ingat dan lebih paham cerita tentang hari ini. Oke adik-adik, sudah siap mau belajar lagu baru semuanya? Oke deh, kalau gitu kita baca dulu liriknya bersama-sama ya. Oke, sudah siap ya? Sekarang adik-adik coba ulangi setelah Kak Sasa. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Bait pertama, seorang penabur menebar benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu tak sempat tumbuh.
karena hap-hap-hap burung melahap. Bait kedua. Seorang penabur menebar benih. Ada yang jatuh di batu-batu. Benih itu mulai bertumbuh. Tapi kar-kar-kar tidak berakar. Seorang penabur menebar benih. Ada yang jatuh di semak duri. Benih itu juga bertumbuh. Tapi pit-pit-pit ia terjepit. Bait terakhir. Seorang penabur menebar benih. Ada yang jatuh di tanah subur. Benih itu terus bertumbuh. Lihat, bat-bat-bat lebat buahnya. Oke, udah baca semua liriknya. Sekarang kita coba nyanyikan ya bersama-sama. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu tak sempat tumbuh karena hap-hap-hap burung melahap. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di batu-batu. Benih itu mulai bertumbuh, tapi kar-kar-kar tidak berakar. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di semak duri. Benih itu juga bertumbuh, tapi pit-pit-pit ia terjepit. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di tanah subur. Benih itu terus bertumbuh. Lihat bat-bat-bat lebat buahnya. Nah, tadi adik-adik sudah menyimak firman Tuhan kan? Sekarang kita mau ngapain yang belum? Ngapain? Mau aktivitas? Betul banget. Kita aktivitas dulu yuk. Halo adik-adik, kali ini kita akan membuat kreativitas yang berbeda berbentuk pohon. Sebelumnya, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah kertas seperti ini yang sudah di-print. Oke? Yang kedua, kertas buffalo seperti ini yang berwarna coklat atau warna apa saja yang adik-adik punya di rumah. Selanjutnya, ada lem, gunting, pulpen atau spidol. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama-tama, adik-adik diharuskan menaruh telapak tangannya di kertas buffalo yang ini. Dilebarkan seperti ini ya. Lalu dicetak dengan menggunakan pulpen atau spidol yang sudah disiapkan. Adik-adik boleh mengguntingnya. Jadinya akan seperti ini.
Yang kedua, adik-adik boleh memotong yang bagian ini. Ya, dipotong dulu dengan gunting seperti ini. Nah, lalu kertas ini boleh dicetak di kertas yang coklat sisanya tadi, seperti ini. Lalu dipotong sesuai dengan garis yang ada. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ayat yang tadi bisa adik-adik potong, lalu ditempelkan di kertas coklat ini. Bentuk yang ini dijadikan satu dengan kertas ini, ditempel di bagian bawah, tempel seperti ini. Nah, lalu belakangnya dikasih lem juga, seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Terakhir, adik-adik boleh menggunting bentuk hati-hati ini. Jumlahnya sesuka hati adik-adik saja ya. Kalau adik-adik sudah menggunting hatinya, bentuk ditempelkan di bagian sini ya. Nah, adik-adik, nanti jadinya akan seperti ini. Pohon ini melambangkan benih yang ditabur di tempat yang baik. Hasilnya akan menjadi buah yang berlipat-lipat. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mempunyai bakat, sebaiknya jangan disimpan untuk diri sendiri ya. Bisa dikembangkan demi untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya adik-adik bisa bernyanyi, bisa menjadi pemazmur, atau mungkin yang bisa bermain musik bisa menjadi organis di gereja. Seperti itu ya. Nah, sekian dulu dari Kak Fani. Terima kasih sudah mengikuti Bia Online kali ini. Sampai jumpa. Nah, gimana aktivitasnya? Seru banget kan? Jangan lupa ya, aktivitasnya bisa di-upload dan di-tag ke Instagram Bia Sanberna. Biar Kak Desmond dan kakak-kakak yang lain juga bisa tahu nih siapa yang sudah ngerjain aktivitas. Oke? Nah, hari ini adik-adik ditemenin sama siapa? Sama kakak-kakak pembina dari Bina Iman Anak wilayah Paulus. Kita kasih tepuk salut dulu yuk untuk kakak-kakak dari wilayah Paulus. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Good job. Good job juga nih buat adik-adik yang sudah ikut Bina Iman hari ini. Nah, sekarang Bina Iman sudah selesai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Nyanyi Ibu Jari. Semua tahu kan? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama Bina Iman hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan hari kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang semakin baik setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bina Iman sudah selesai. Jadi, sekarang adik-adik sudah bisa untuk melanjutkan hari Minggunya.
Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu.